Kembali di Kompas Siang, Saudara. Bareskrim Polri turun tangan mendalami peristiwa pemadaman listrik massal atau blackout yang melanda sejumlah wilayah di Pulau Sumatera. Tim khusus dikerahkan ke lokasi putusnya sambungan sutet di Kabupaten Muara Jambi, Provinsi Jambi. Dalam konferensi pers yang digelar Bareskrim Polri, Waka Bareskrim Polri menyampaikan bahwa gangguan sistem kelistrikan meliputi Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Jambi, dan sebagian Sumatera Selatan. Bareskrim memastikan bahwa tidak ada indikasi sabotase ataupun unsur kesengajaan dalam blackout yang terjadi di Pulau Sumatera. Dugaan sementara mengarah pada faktor teknis akibat cuaca ekstrem. Sehingga berdampak pada blackout massal di sejumlah wilayah Sumatera meliputi Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Jambi, dan sebagian Sumatera Selatan. Dalaman dengan beberapa kemungkinan. Faktor mekanik akibat gesekan dan pengaruh angin. Faktor longgar yang menimbulkan rongga maupun faktor tarikan atau goyangan akibat cuaca ekstrim. Sampai dengan saat ini, bisa kami pastikan tidak ditemukan adanya indikasi sabotase ataupun unsur kesengajaan dalam peristiwa blackout tersebut. Dugaan sementara mengarah pada faktor teknis dan cuaca yang ekstrim. Pasca listrik padam di Sumatera Utara, saat ini sistem kelistrikan telah kembali normal. Warga mengharapkan kompensasi. Pihak PLN Unit Induk Distribusi Sumatera Utara menyatakan 100% listrik di Sumut sudah kembali normal. Sebelumnya pemadaman serentak terjadi pada Jumat malam dengan durasi cukup lama. Warga Medan mengharapkan kompensasi dari PLN kepada masyarakat terdampak. Mungkin terima kasih untuk PLN udah bisa bertugas secara cepat, meskipun kemarin sampai 2 hari juga listrik nggak nyala, dan memang itu sangat berpengaruh untuk aktivitas semua orang ya. Harapan untuk PLN mungkin sistemnya lebih diperbaikin lagi, jadi hal-hal yang seperti kemarin itu nggak sempat terjadi. Sama mungkin harapannya yang paling penting itu adalah kompensasi mungkin yang diberikan PLN kepada seluruh masyarakat di Kota Medan ataupun Sumatera Utara yang terkena imbas mati listrik. Kondisi yang sama terjadi di Jambi. Setelah padam total, PLN menyatakan listrik di wilayah Jambi kembali normal 100% sejak Minggu pagi. Sebelumnya pemadaman listrik secara merata terjadi di Jambi dan sebagian wilayah Sumatera Utara. Salah satunya disebabkan gangguan transmisi 275 di Muara Bungo, Sungai Rumbai. Bisa kita optimalkan di 12 jam lah paling lama ya. Untuk dalam kota pun kita upayakan main di 2-3 jam sudah mulai bertahap nyala di dalam kota. Mungkin itu sih, bahwa terjadinya sistem bermasalah itu kan dikarenakan putusnya jaringan kami di transmisi di 275. Nah itu yang mengakibatkan suplai utama yang menyuplai ke Provinsi Jambi ini mengalami masalah. Sebelumnya listrik padam atau blackout dialami sejumlah provinsi di Pulau Sumatera pada Jumat malam. Akibatnya aktivitas warga terganggu. Padamnya listrik yang melanda Pulau Sumatera pada Jumat 22 Mei malam berdampak pula bagi aktivitas warga. Salah satunya dialami seorang mahasiswi Universitas Muhammadiyah Palembang, Sumatera Selatan yang terjebak di lift selama 1 jam. Saat itu lift tiba-tiba terhenti di antara lantai 2 dan lantai 3 karena listrik tiba-tiba padam. Setelah berhasil dievakuasi, petugas langsung memberi oksigen karena kondisi korban yang sudah lemas. Di Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat, 2 remaja tewas dan 1 lainnya kritis akibat menghirup gas buang dari mesin genset. Sebelumnya, ketiga korban meminta izin menyalakan genset di ruang sekretariat Masjid Nurul Huda untuk mengisi daya baterai handphone. Ketiganya kemudian tertidur di kamar belakang masjid dengan kondisi pintu tertutup tanpa ventilasi udara. Ketiga korban ditemukan tidak sadarkan diri oleh ibu dari salah satu korban.
2 korban tewas, sementara 1 masih menjalani perawatan. Waktu mau sholat subuh, Garin masjid membangunkan mereka dengan mengetuk pintu, akan tetapi tidak ada jawaban. Nah, setelah dibiarkan oleh Garin, kemudian dilaporkan ke orang tuanya lah yang pertama menemukan gitu. Yang 2 posisi memang sudah meninggal atau gimana, Pak? Iya, informasi yang kami dapat tadi, keduanya sudah meninggal di sini, yang satu lagi sekarang masih dalam perawatan di rumah sakit. Di Kota Medan, genset jadi buruan warga. Tingginya permintaan membuat sejumlah toko di kawasan Jalan Pandu Medan banjir pesanan. Warga membeli genset untuk menjaga kebutuhan listrik tetap tersedia, terutama untuk penerangan dan peralatan elektronik di rumah. Ini lampu ini kan soalnya di rumah kan ada bekas. Kadang panas mau tidur, nggak ada kipas. Kalau 8 jam, 10 jam kan kayak juga. Apa ya, harapannya aman-aman lah, lancar terus, jangan mati-mati gini kan. Direktur Utama PT PLN menyampaikan permintaan maaf dan menyebut padamnya listrik di sejumlah daerah di Sumatera dipicu adanya gangguan pada transmisi. Permohonan maaf sebesar-besarnya kepada seluruh masyarakat yang berada di Sumatera karena adanya gangguan di sistem kelistrikan sejak tadi malam. Kini aliran listrik perlahan mulai pulih. Pasokan listrik ke provinsi-provinsi yang mengalami blackout berangsur normal. Tim Liputan, Kompas TV. Usai jeda, saudara, penjualan hewan kurban di kawasan Mejen Sungkono, Surabaya, Jawa Timur meningkat 2 hari menjelang Hari Raya Idul Adha. Rata-rata pedagang bisa menjual 5 ekor kambing per harinya.